Ya, Pak Dwi, selamat pagi semuanya. Kembali bersama Fauzi dari Medan. NAB Business Confidence sudah dirilis tadi 4 indeks ya Pak angkanya di bawah angka sebelumnya 10, jauh sekali, ini sangat sangat signifikan, lebih dari 50% penurunan indeks kepercayaan dari asosiasi perbankan di Australia. Saya menilai ini bisa mempengaruhi eh, pergerakan pasar secara umum untuk mata uang Aussie dan di Asia Pasifik. Tentu ini sangat mempengaruhi pergerakan mata uang global dan pergerakan komoditas. Walaupun tadi malam emas sempat melonjak di angka 1107, namun perlu sekali lagi kita menunggu konfirmasi dari dua data berikutnya dari Jerman dan dari Uni Eropa secara umum untuk laporan economic sentiment negatif memang nih Pak Dwi secara keseluruhan skor untuk versus US dollar. Jadi untuk memastikan korelasi antara economic confident dan US dollar, mari kita lihat dulu apa sebenarnya reaksi dari pasar terhadap melemahnya dolar tadi malam setelah Fisher ini berkomentar. Kita langsung lihat di pasar ya. Pada saat tadi malam ini New Zealand mengalami formasi double bottom memang Pak Andwi untuk ada ada kepercayaan dari sisi spekulator dan trader formasi double bottom yang merupakan reversal point untuk penurunan New Zealand secara lama kemarin. Di angka 0,67 merupakan konfirmasi perubahan tren ini confirm ya, walaupun ada formasi double bottom memberikan tanda signal, tapi konfirmasi kelanjutan continuous reversal itu wajib melewati area di atas Bollinger Band time frame daily di 0,67. Untuk saat ini pergerakan netral di New Zealand terbaca di kisaran Bollinger Band time frame daily di 0,6683 dan 0,6517. Nah, untuk di Australia yang paling menarik setelah kenaikan di 0,74 tadi pagi, sekarang drop lagi ya Pak nih, 0, di running price sekarang ini di 0,7350 ya, 0,7350, tepat berada di wilayah 0,734 Pak, turun lagi. ya 0,734 sekian ya, Ya. di tepat di antara wilayah netral di sini, sehingga kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir menurut hemat kami adalah koreksi dari penurunan yang terjadi, sehingga kalaupun nanti mencoba melewati resisten 1 atau menyentuh resisten 2, itu adalah satu peluang untuk penempatan sell di Australia dollar, dikenakan NAB business confidence-nya negatif ya Pak Dwi, ya, sehingga di resisten adalah penempatan posisi sell limit. Saya kira di situ yang paling menarik tuh di Aussie. Barangkali ada tambahan Pak? Iya, saya kira otoritas moneter juga masih menginginkan Aussie turun terus hingga ke 0,73 seperti waktu itu kita prediksi bahwa Australia dollar terhadap US dollar ini terbaca untuk forecast 0,73 itu sangat dimungkinkan meskipun dalam perjalanan 0,73 terjadi retrace. Pada saat retrace tersebutlah kita mengambil posisi untuk jangka pendek Pak. Ya, saya kira untuk penempatan strategi grid strategi seperti ini dengan mengukur swing market di wilayah flat merupakan strategi baik Pak Di. Nanti barangkali di Monex Corporate Seminar kita bisa membahas untuk kedepannya. Iya. Kita lanjut Sangat di menarik nih Aussie sekarang. ya, ya. Kita lanjut ke Jepang Pak. Oke, silakan Pak. Ya, ini kalau bahasa Medannya megap-megap nih Pak nih ya. Iya ini lagi berusaha naik ke 125. Dia lagi berusaha terus tuh naik ini, tapi bodinya tidak begitu, body candle-nya tidak begitu membuat kepercayaan traders bahwasanya untuk yen ini bisa melemah lebih lanjut. Saya kira data kemarin di hari Senin di Economic Watchers Sentiment untuk di data Jepang ya, kemudian consumer confidence dari Jepang juga kemarin angkanya memang mix ya, dari 51 ke 51,6 untuk Economic Watch sentimennya. Ada perjuangan dan pertarungan antara pelemahan yen lebih lanjut atau yen mengalami penguatan. Namun overall untuk strategi jangka menengah, kami melihat untuk posisi terbaik adalah penempatan buy on support dengan penempatan buy limit di MetaTrader dan di Monex Trader Mid di market live-nya ya Pak ya, di 124.00 atau 124.06 penempatan buy limit.
Baik, untuk selanjutnya di euro 1.1 sesuai dengan strategi plan kita di 1.1 merupakan wilayah resisten yang menjadi uji level untuk di euro apakah reversal, dan MA daily yang warna biru ini juga masih belum dia lewati. Kami kira Pak Dwi untuk di euro strateginya masih juga downtrend ya. Sehingga di running on the spot saat ini di 1.1 sekian merupakan area terbaik untuk posisi penempatan sell on the spot atau sell limit di 1.1074 dengan batas stop loss di 1.1200. Sorry, ini teksnya saya belum edit ya. Kemudian untuk di pound sterling, ya untuk di pound sterling ini Pak Dwi, Iya, stagnan ya. ya untuk di pound sterling ini posisinya tertahan di wilayah support untuk di MA daily ini di wilayah 1.53 yang merupakan penentu strong bearish untuk di GBP ya. Ada kenaikan di 1.5590-an dan 1.56 yang merupakan area was-was trader apakah ini pound sterling terimbas dari efek negatif dari euro. Walaupun euro sudah di bailout, tapi itu juga masih sifatnya adalah utang. Nah, kami kira juga untuk di pound sterling sementara ini kita wait and see. Candlestick-nya juga volatilitasnya cukup sangat membahayakan posisi hold position ya Pak Dia. Jadi menunggu konfirmasi sekali lagi lah untuk di pound sterling di bawah 1.55. Kemudian untuk di emas Pak Dwi, setelah melewati 1095, breakout di 1103, saya kira ini sudah memberikan efek positif dari traders bahwasanya walaupun angka data Amerika Serikat ini positif, tapi tidak berhasil menggoncang untuk emas ya. Walaupun saat ini emas kembali di wilayah teritori pink ya, pattern area rectangle ini yang saya gambar warna pink, warna kotak ini sudah kembali di wilayah kotak warna pink. Menurut hemat kami di wilayah 1095 adalah penempatan buy limit dan buy on correction untuk di emas. Ini sangat menarik Pak Dwi untuk di emas ya. Tepat sekarang runningnya juga di 1095.50-an Pak Dwi. Ini boleh kita coba untuk spekulasi posisi buy di emas dengan batas stop loss di 1085. Barangkali ada komentar Pak Adi untuk di emas, boleh kita lihat di live. Iya, emas sudah naik kemudian turun kembali di 1095.84 sekarang kisaran tersebut. Kemudian saya kira ini pengaruh dari Fisher tadi malam Pak Fauji bahwa PCE itu tidak terlalu bagus untuk Amerika Serikat. Target 2% itu belum pernah tercapai, bahkan saat ini masih kisaran 0,3%. Kemudian tingkat tenaga kerja meskipun bagus, dia masih meragukan tentang inflasi, sehingga dolar terlihat melemah nih pergerakan dalam 4 jam terakhir, kemudian diikuti dengan keadaan di pound sterling maupun di euro sendiri dalam keadaan sekarang tertahan. Yang berbeda, sangat berbeda adalah Aussie tadi, karena Aussie bergerak berdasarkan fundamental dia sendiri, kemudian respon cukup bagus. Sementara kalau di emas saya kira melempem lagi, memasuki wilayah teritori stagnan hingga ke 1082.40. Betul kata Pak Fauji tadi, masuk posisi wilayah tengah lagi. Jadi kita bisa transaksi untuk buy limit maupun sell limit kembali di wilayah atas untuk sell limit, kemudian buy limit di wilayah bawah dengan batasan stop loss yang tidak terlalu besar, Pak. Ya benar Pak Dewi. Kalau kita lihat dari formasi pergerakan market ya, saya coba memberikan satu strategi trading sederhana yang bisa dipakai on the spot ya. Pada saat di sini market bergerak naik, kemudian di sini turun, dan ini adalah naik. Boleh kita katakan ini adalah formasi kenaikan terakhir pada saat terjadi market koreksi. Nah, di wilayah ini adalah 50% koreksi 1095. Kalau kita mau ukur formasi Fibonacci-nya, sangat menarik ini Pak Dwi. Fibonacci-nya di sini menarik. Ya, 61,8 tepat berada di wilayah 1092 ya. Jadi
kenaikan-kenaikan kemudian terjadi penurunan dari harga tertinggi itu bisa kita tarik Fibonacci secara langsung, dan aggregate price untuk DMA-nya juga ini merupakan skenario entry point untuk on the spot di emas. Nah, demikian menunggu closing candle adalah skenario terbaik untuk eksekusi di emas, dengan batasan stop loss tentunya mengukur tingkat formasi support di sini menjadi batasan stop loss. Posisi buy limitnya ini sudah tercapai di 1092.00. Baik, selanjutnya untuk di harga minyak, setelah menyentuh di 43 kemarin Pak Dwi, kembali di angka 44. Nampaknya ini apakah skenario yang berhasil, dua kali rejection, apakah ini historinya terulang kembali? Mari kita lihat di sini ada forecast dari beberapa statistik trader yang memberikan pandangan untuk di minyak netral terendah di kuartal 16 ada di 43. Kemudian untuk selanjutnya di kuartal pertama 2016 ini kenaikan 44. Nah, untuk sekarang memasuki kuartal ketiga dan kuartal keempat 2015 ada estimasi ada kenaikan dari 44, 46 dan netral di angka 45. Saya kira Pak Dewi nanti kita bisa lihat prediksi dan tips serta menyikapi manajemen trading untuk di minyak di seminar MCS kita di besok di tanggal 12 Agustus di semua kantor cabang Monex seluruh Indonesia. Demikian morning briefing dari Medan, Pak. Dewi, bisa kan?